ya? Ini hari yang bahagia hari Selasa. buat kita semua. Oh iya, ya. lupa. Ingat, bahagia itu penting. Ada orang yang bilang bahagia itu tidak bisa menghasilkan uang. Justru kalau kita bahagia, bisa menghasilkan hal baik, uang. hal positif akan mendekati kita. Karena rahasia buat kesuksesan adalah bahagia. Itu magnet yang sangat luar biasa. Pagi-pagi itu kita mesti semangat. Kita harus nyanyi apa yang membuat kita happy, lakukan. Sini. Lu nggak diajak lu di sana. Kan kita harus semangat ya, pagi-pagi kan? Ya. Kenapa dia tuh kelihatan gak Pemirsa semangat? kemarin nonton kita di Trans Festival gak? Nonton lah, Keren ya, nonton. kita ya. Orang tayangan kemarin kita Di Senayan, puterin. aduh mewah deh. Karena sumpah lo dari jauh hidung lu turun sekali. Jangan. Masa iya sih? Enggak, hidungnya bagus. Lu bilang udah, gitu, mau ntar berangkat dia lagi deh, operasi bulan lagi depan loh. deh. Enggak, jangan Karen. Emang iya turun? Enggak bercanda, ya Allah. Udah bagus, lu udah bagus. Lihat. Karen, kita harus akuin. Untuk seumuran lu ya Karen, untuk seumuran lu. Kenapa umuran gue? Lu terlihat muda. Awet muda itu penting loh Karen. Kayak bintang tamu kita yang sekarang ini awet muda, nggak pakai Ini operasi-operasi dia bener. juga. Sobat Soalnya Ambiar. ketawa terus hidupnya. Wih, bahagia terus ya. Makanya kita harus ikutin dia. Ketawalah sebelum dilarang. Itu dia. Apapun Betul. masalahnya selalu tertawa karena dia adalah seorang komedian. Benar, ya kan? sapose. Sobat Ambiar. Oi. Ada kuda makan toke. Masih muda kok sudah jadi kakek-kakek. Lagi Ambiar, kita hadirkan ini dia Kang Sule. Kakinya gaya gini. Muda-muda gini udah jadi kakek ya. Ini mah kakak, bukan kakek atuh. Emang salah. Nggak Nggak, maksudnya kakak salah. banget Kayak looknya. kalau pakai odeng-odeng gini ya. Udeng mah makanan Korea, udeng. Kang Sule selamat ya, resmi menjadi kakek di tanggal 15 Februari. Alhamdulillah. Wilujeng Kang Sule. Ya betul. Kang Sule ikut hadir di sana pas saat operasi sesar nungguin atau gimana? Enggak sama aku. Kemarin ketika dapat kabar, alhamdulillah telah dilahirkan seorang putri yang cantik. Iya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dalam Kang Sule pikirannya apa? Pikiran saya kosong waktu itu. Kang Sule ini cucu pertama ya? Cucu pertama. Cucu pertama, alhamdulillah. Wih, pasti happy ya. Masya Allah. Kang Sule boleh cerita sama kita semua di sini, tapi sebelumnya kami semua mengucapkan Terima kasih. Ya. Kang Sule kita mau kasih lihat, ini dia kebahagiaan Kang Sule yang resmi menjadi seorang kakek. Selamat ya Kang Sule. Selamat ya Kang Sule. Terima kasih. Kita happy sekali karena kita juga melihat perjalanan Iki sama Alini datang ke sini mau menikah, setelah menikah, terus alhamdulillah sekarang punya momongan. Pas menggendong, namanya siapa Kang? Panjang loh namanya itu ya. Namanya panjang banget. Yang aku apa sih cuman Selina doang. Baru apa? Selina. Iya. Dari 5 nama yang ada dalam satu nama panjangnya ya. Ada Selina. Itu gabungan antara mamahnya Lini sama mamahnya Iki. Oh benar. Seruni sama Lina. Dari mendiang dan almarhumah ya. Almarhumah. Pas menggendong Selina. Katanya saya juga tahu di tayangannya. media sosial. Itu kan gimana sih, akan tahu namanya dulu. Mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ada satu artikel nama dari putri pertama Iki. Ya, Zaire Salina Quinlin Karima Febian. Nama anak pertama Mahalini. Panjang banget ya. Panjang. Zaire itu Karema itu ada unsur-unsur India. Zaire, Oh, iya. apa artinya? Artinya itu kan ada Queenlin, jadi ratu yang hebat gitu. Oke. Kang Sule diajak, waktu itu diajak dummy nggak waktu, maksudnya diajak kompromi nggak waktu kasih nama? Iki ngechat, ayah minta list nama. Oh. Saya kasih beberapa dan nggak ada yang kepake. Namanya apa yang Kang Sule yang suka? Apa aja memang kok Namanya bisa siapa nggak aja? kepake. Kuningsi, Apa? Kuningsi, Tarsem. Ya. Bohong, nggak mungkin. Kang, kalau Zaire itu Akang tahu artinya nggak Zaire? Saya nggak tahu sih. Nggak tahu, jadi cuma tahu yang Queen dan juga singkatan nama mendiang ya. Yang apa namanya bilang sama aku tuh yang penggabungan itu. Pokoknya mau ada nama mama di situ katanya. Oke. Kemarin lahirannya secara sesar ya Kang? Betul? Kayaknya iya deh. Kok kayaknya iya? Kakeknya loh. Karena saya nggak tahu. Jadi sampai infonya sesar aja Akang nggak tahu? Iya, karena kan waktu itu di telepon itu, Ki kira-kira lahir kapan? Paling Maret. Kata. Nah ini sebelumnya ini udah kontraksi. Oh wow, hampir setengah bulan HPL-nya. Kita mau kasih lihat juga yang satu ini. Iya.
Maju 1 bulan. Persalinan mahal ini seharusnya terjadi pada akhir Maret 2025. Ya. Wow. Cepat juga ya untuk Ya. maju harinya itu kenapa alasannya Kang? Ya itu saya tidak tahu, belum Kan tahu. dari kuasa Allah itu kita mana ngerti. Iya, Nanti iya. mahal ini kalau udah sehat, udah Ini enak, harus main kesini dong sama Aiki ya. Iya. Bawa dedeknya. Pokoknya kita doakan dedenya sehat, Ingat nggak guys waktu cantik, pinter. Ingat nggak guys waktu kita datang ke pernikahannya ya? Iya. Iya, kan sebelumnya pernah kesini. Kayaknya baru kemarin. Baru kemarin. Iya. Ya Allah kita kayak berasa Ditunggu. oh, kita tuir banget ya Wo ya. Alhamdulillah ya maksudnya melihat perjalanan mereka. Tapi kalau Kang Sule udah mikirin belum, aku manggilnya baby ini gitu. Belum. Baby Selina, Belum ya? Baby Nanti kalau udah Selina. ketemu lah. Baru ya. Kang, Iya. ini sebagai cucu pertama, Akang Baby pasti punya harapan besar buat putri cantik dari Rizky Febian. Harapan Akang dalam hari itu apa sebenarnya? Ya yang penting sehat lah. Anak-anak cucu juga lancar lah. Walaupun maju sebulan kan biasanya ada hitungannya kan 7 bulan Iya. tua, 8 bulan muda, 9 bulan. Kang Sule, tapi Kang Sule udah nengok ke sana. Hari ini kan tadi saya udah bilang. Oh iya, nggak usah pakai emosi. Enggak, saya nggak emosi, kesal aja. Kang, Akang pengennya kalau dipanggil sama cucu panggilannya apa? Bebas. Bebas. Manggilnya panggil Sule, bebas. Sule Bebas. nggak lucu. Panggilannya bebas gitu. Bebas. Nggak yang bener serius maunya dipanggil apa Aki atau Ake. misalkan ada. Orangnya nggak mau banyak maunya. Jadi Ya orang ada anak-anak manggil ayah aja kan anak-anak yang manggil. Bukan saya, nah nanti panggil aku ayah. Ya kan nggak gitu. Oh iya juga. Saya juga sama cucu saya kan nggak gitu. Gimana? Kamu nanti panggil aku grandpa ya. Wih. Atau nggak panggil abah ya sejalannya. Abah aja. sih bagus Abah ya. lebih Abah cocok. lucu ya. Abah kalau buat Kang Sule. Ya kalau Iki sih udah manggilnya abah. Kalau Iki udah apa? Udah nggak kuat nih pengen lihat abah gendong cucunya. Oh, cocok tuh, cocok bisa. Cocok. Kemarin waktu proses kelahiran yang nemenin siapa aja selain Iki, Kang? Aku belum tahu. Kan hari ini baru ketemu anak-anak. Ya maksudnya informasi di grup keluarga siapa aja yang hadir, adik-adiknya. Adik-adiknya ada, adik-adiknya. Tapi karena kan waktunya itu tidak tahu Ya. kapan mau lahir gitu. Yang akhirnya mungkin hanya Iki dan juga rekan-rekan yang ada di Airpas kayaknya. Oke, kita juga mau kasih lihat ini ada satu nasihat untuk Rizky dari Kang Sule. Sule beri nasihat bijak untuk Rizky Febian dan Mahalini terkait privasi rumah tangga. Ini sebenarnya Kang Sule pernah kasih tahu sama kita bahwa urusan rumah tangga mereka Ya. biarkan mereka yang urus, Ya, jangan setuju. cerita ke siapa-siapapun juga Kang Sule pun mereka nggak pernah cerita apa-apa ya Kang. Terkait privasi, kalau Kang Sule bisa kasih tahu sama kita apa batasan yang boleh dan tidak boleh di-share sama mereka. Ya semualah tentang keburukan, tentang kebaikan sebetulnya. Kebaikan sekalipun. Iya. Kenapa Kang? Setuju. Ya jangan, itu cukup kalian berdua aja yang tahu. Ya kita juga percuma mengumbar kita keromantisan dan yang lain-lain, tapi kalau dalamnya rusak buat apa? Gitu. Hanya memperlihatkan saja kepada media sosial bahwa oh kita tuh baik-baik, tapi rumah tangga itu nggak bener gitu. Iya. Tapi kan Kang, Rizky Febian sama Mahal ini kan mereka ini public figure yang fansnya begitu banyak sekali. Maksudnya pasti update kehidupan mereka, rumah tangga juga pasti dinantikan sama Nggak fans. harus dong kalau pribadi. Aku nanya Kang Sule bukan kamu Ya kan mewakili. Iya sih, Iki kan terbukti lah. Ibaratnya kayak misalkan kayak seperti kesini aja kan susah. Ya. Nah dia itu kalau menceritakan tentang keluarga tuh agak sulit. Mungkin karena sudah tahu pengalaman lah ayahnya seperti apa gitu. Jadi bukannya nggak mau. Gitu. Takutnya orang tuh kalau namanya diceritakan tuh nanti digoreng-gorengnya beda-beda ya Kang Sule Betul. ya. Kalau saya kan udah terlanjur. Iya. Itu. Terlanjur apa Kang? Ya maksudnya terlanjur orang-orang tahu tentang kehidupan saya baik ataupun buruk kan gitu. Nah, jadi saya sarankan kepada Iki terutama untuk masalah hal kecil atau misalkan ada kekesalan kepada pasangan ya jangan sesekali untuk Di orang share tahu. ya betul. Oke, belajar dari Status Kang Sule. WA ya kan, Betul. Instastory dan yang lain-lain selalu dipublikasikan buat apa gitu. Siapa sih Kang? Enggak, maksudnya saya cuma ngasih tahu anak Ya, siapa Ya nggak, aku Rian? nanya siapa contohnya kan nggak tahu kan? banyak. Banyak Warga ya? Indonesia Banyak, iya, betul, yang betul, seperti iya. itu. betul. Iya. Takutnya asumsi masyarakat gitu Kan ya. kamu tukang gosip masa nggak ngerti sih? Aku nggak gosip, aku bukan gosip, kerjaan aku Apa? mengambil hikmah dari setiap masalah artis. Itu. Kang, tapi ini apakah kalau misalnya Kang Sule ya ketika pertama kali dikaruniai buah hati waktu itu, kita tarik mundur beberapa tahun yang lalu ketika Rizky Febian lahir. Saat itu Kang Sule pasti
happy jelas. Terus sekarang lihat Iki punya anak, ya kan? Gak berasa gitu waktu berjalan begitu nggak berasa banget. Masukan pertama yang Akang berikan kepada Rizky Febian sebagai seorang ayah atas apa yang Akang pernah dulu rasakan pertama kali jadi seorang ayah. Ya aku sih voice note sama Iki, bro lu udah jadi bapak sekarang. Bro. Jadi harus ingat bahwa pasangan itu penting gitu. Jaga mamahnya, jaga anaknya. Menjadilah laki-laki yang selalu bertanggung jawab. Amin, kita doakan selalu tentu saja dijabah semua doanya. Tapi kalau ngomongin soal parenting ya Kang, Akang ini tipikal yang nggak ikut campur ya. Mereka mau seperti apa, Betul. keputusan mereka Bagus nih yang orang ambil. tua kayak gini. Kita juga mau kasih lihat yang satu ini. Menjelang persalinan, Rizky sempat curhat jobnya yang sepi. Begini nasihat Sule. Nggak sepi loh off air. Bener Iki sempat curhat seperti itu. Dia cuman ngerasain doang. Ya memang kalau nikah itu memang seperti ini ya dia bilang. Kenapa emang? Ya job sih nggak sepi, cuman agak berkurang. Gitu. Ya memang itu. Namanya Memang godaannya, ujiannya memang seperti itu. Maksudnya? Iya. Ujian ketika pernikahan. Iya. Akang dulu merasakan hal yang sama. Oh iyalah. Untuk beli susu aja susah. Untuk kamu sekarang udah harus bersyukur. Kamu udah punya rumah, udah punya mobil, ya kan? Udah bisa makan ke restoran, ya kan? Udah bisa kemana-mana kamu pasti endorse makanan juga ya kan? Betul. Zaman saya, gitu. Mana ada? Gitu. Bisa. Untuk beli susu Iki aja sampai ngemis-ngemis itu ibaratnya. Iyalah ngerasain hal itu. Jadi yang aku terapkan sama anak-anak, kuncinya kita bersyukur. Mau punya, mau nggak punya, kita tetap syukur yang ada. Yang penting kita di jalur yang benar. Luar biasa loh Kang Sule. Karena kan kalau kita bersyukur, nikmat lainnya akan kita dapatkan. Betul. Magnet kehidupan. Tapi dari keluarga Akang, apa yang paling Akang syukuri? Kelengkapan keluarga. Keluarga yang semua alhamdulillah sehat. Punya cucu sekarang. Iya. Walaupun memang tidak semuanya sempurna, termasuk urusan pasangan. Itu hanyalah pelengkap kalau buat saya secara pribadi. Iya. Betul. Ya bersyukur aja apapun lah. Sama anak-anak juga ya selalu. Makanya anak-anak tuh mensyukuri apa yang dia sudah lakukan. Jadi dia tidak pernah membebani sama orang tuanya. Mereka itu ya berusaha untuk bersyukur apapun itu. Kuncinya bersyukur. Bersyukur. Oke. Kang, kalau ngomongin soal kemarin ya, kita tahu proses kelahirannya secara sesar, pun juga tahu bahwa kebahagiaan yang dibagikan di media sosial ketika Mahalini berbadan dua. Kalau Kang Sule melihat perubahannya tuh apa sih Kang dari seorang Mahalini ketika hamil, walaupun melahirkan sekarang belum ketemu, tapi secara personal yang Akang lihat dari Mahalini sebagai seorang public figure pun sebagai seorang menantu. Nggak ada perubahan menurut saya, dia tetap menjadi Mahalini yang baik. Tidak pernah mengumbar segala problematika yang dia jalani. Itu yang aku suka dari dia gitu. Walaupun dia juga sebagai public figure selalu kesal dengan hal-hal yang mengganggu privasinya gitu. Ya, saya selalu bilang sama dia, gak usah didengerin kalau itu, dibaca aja udah. Yang penting kamu tahu apa yang kamu lakukan. Kalau setelah perubahan nggak ada, dia tetap jadi orang baik. Ada yang berubah. Gitu ya, Kang. Iya, ada yang berubah. Kunci ketenangan gitu ya. Betul. Kalau buat Kang Sule kunci ketenangannya apa sih Kang di usia sekarang? Menjadi seorang kakek. Kunci ketenangan saya gini. Pertama, saya tidak mau tahu apa yang saya tidak tahu. Betul. Saya tidak mencari tahu tentang apa yang kita ingin tahu. Udah kita maju ke depan lah. Aduh ini bagus. Iya betul, tapi betul. Pakai kacamata kuda saya. Iya masa bodoh ya, yang bukan urusan kita mah masa bodoh ya Kang Sule Betul. ya. Karena kalau pakai kacamata las kan gelap. Apalagi kalau kaca nako ya Kang, nggak kelihatan. Kang Sule, tapi kita juga punya satu artikel, apakah ini pada akhirnya membuat ketenangan Kang Sule sedikit terusik? Natalie Holscher bongkar warisan Sule untuk Azam.
Rizky Febian hingga Pudel tak ada yang punya. Ini sebetulnya ada beberapa poin. Kalau Natalie Holscher bongkar warisan Sule. Yang pertama, apakah betul Kang Sule memang sudah kira-kira menulis surat ahli waris atau segala macam? Enggak lah, kalau ini mamanya sekarang pemikirannya sudah dewasa lah. Dia sudah bijak lah. Jadi yang nggak ada dari Iki sama Pudel itu warisan Ajam itu dia bisa ngelawak gitu aja. Itu yang Maksudnya? Oh, maksudnya tuh itu. warisan yang paling berharga. Aha. Ya dia bisa ngelawak itu aja. Oh, bukan Iya. secara materi. Bukan secara Iya. Oh. Ini sebentar Kang, ini akan menjawab apakah dalam arti kata sesungguhnya? Sungguhnya. Enggak, saya hanya itu karena nggak ada lagi. Gitu. Karena Oke. kalau untuk warisan Ajam itu udah nggak ada hubungannya sama mamahnya. Ya. Urusan warisan Ajam udah urusan aku sama Ajam. Oke, berarti kita garis bawahi bahwa dalam artikel tersebut maksudnya adalah skill atau kemampuan, bukan Iya. secara materi. Karena ini kalau akhirnya jadi keluar ke publik, Iyalah. bisa jadi bola liar ya Kang? Iya bisa jadi bola liar. Mungkin gini, aku tahu kan mamanya Ajam tuh kalau misalkan dia tuh seneng sama orang yang humoris gitu. Jadi mungkin dia agak bangga melihat anaknya yang membuat mamanya tertawa. Tahu. Oke. Iya, iya. Jadi bakat melawaknya ya. Bakat Oke, melawak. Kang Sule ini seperti yang Kang Sule sampaikan, kita juga mau kasih lihat artikel yang satu ini. Bakat melucu Sule turun ke Azam. Natalie Holscher kuak kebiasaan anaknya. Bingung aku nih. Ngelucunya gimana sih Kang Sule Azam teh? Lucunya gimana? Ya gitu aja, bikin orang ketawa aja gitu. Tingkahnya gitu. Kayak misalkan es krim dibolak-balik jadi krim es gitu kayak gitu. Oh. Ya, dengan papanya. Biar mamanya ketawa lah. Udah caper dia. Oh. Misalkan kayak lihat celengan singa terus tiba-tiba dia masukin tangannya. Iya, iya, iya. Gitu. Oh iya, Oh, udah ketawa. Udah bisa. Kang, Akang tuh tahu itu semua apakah karena Akang melihat langsung Atau atau diceritain sama mama. Natali suka cerita? Saya lihat langsung juga kan. Waktu itu kan pernah nginep 1 hari. Ya itu udah full sampai malam tuh. Ketawa Jam tuh ya. Iya. bikin kakak-kakaknya Nginep 1 ketawa. hari di tempatnya. Di Tambun. Oh, di Tambun. Pulang ke rumah Iya, Akang ya. iya. Kalau masalah co-parenting buat pasangan yang sudah berpisah memang tidak mudah ya Kang ya Iya. untuk komunikasi. Nah kalau Akang sama Natalie Holscher, kalau masalah tanggung jawab kita yakin Akang tanggung jawab sepenuhnya. Tapi kalau misalnya pertumbuhan anak udah bisa ini, udah bisa itu, Natalie itu tipikal yang komunikasikan Iya, nggak sih? komunikasi. Ah. Dia kalau misalkan nih anak kamu nih gini-gini katanya, kok dia begitu ya? Ya iyalah anak gua bilang gitu. Dia selalu update lah. Gitu. Selalu update ya. Nah. Itu yang kita harapkan juga buat mereka yang sudah berpisah, co-parenting karena semoga anak-anak tidak hilang perhatian dari kedua orang tuanya. Nah kita juga mau kasih lihat ini dia Azam yang menurun bakatnya menjadi seorang pelawak dari sang ayah. Hangat banget ya suasananya. Senang loh ngeliatnya. Itu kamar Kang Sule. Ya, Mewah sekali. Bagus rumahnya. loh Kang kamarnya Kang. alhamdulillah. Kang Azam pernah paling lama nginep di Akang berapa lama? Cuman 1 hari 1 malam. Kenapa? Kok sebentar sih kan? Ya karena sekolah. Aha. Terus ya bapaknya juga sibuk. Mhm. Kalau misalkan nggak terlalu sibuk sih mungkin agak ada kemungkinan Berhari-hari ya. ya berhari-hari. Gitu. Kang ini sebentar lagi kan kita mau masuk bulan puasa terus Lebaran. Untuk tahun ini rencananya apakah ikut mamanya dulu atau di hari pertama ikut sama Kang? Kalau gua sih itu ngalir ya. Mhm. Harus satu sama lain tuh harus apa ya enak aja lah gitu. Jadi gua tuh nggak pernah memaksakan Ajam harus di tempat gua. Tuh. Jadi ya udah gimana mamanya. Jadi kayak kemarin nginep aja, gua nggak pernah maksa. Udah Ajam nginep nih sini. Tapi kalau misalkan secara perjanjian 2 tahun tuh kita udah setengah-setengah untuk tinggal. 3 hari di tempat gua, 3 hari di tempat mamanya. Tapi kan perjanjiannya. anaknya kan udah lama sama mamanya Iya. kan. Biarkan nanti anaknya aja yang memilih mau ikut ke siapa, mau sama mamanya atau mau sama Yes. ayahnya. Jadi nggak pernah memaksa hal itu. Ataupun mungkin Natalinya sibuk nitipin, ya itu harus Ya. kewajiban. Kang, Azam kan lebih seringnya sama mamahnya ya. Walaupun seharusnya kan berbagi imbang ya, tapi karena kesibukan Akang. Tapi dengan dia lebih lama sama mamanya, ada nggak sih misalnya peraturan-peraturan yang dititipin ke Kang Sule? Kang nanti kalau Azam datang nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ada nggak sih Kang? Ada. Nggak ada sama sekali ya? Didikannya sama lah gitu loh ya Kang. Sama ya. lah. Bahkan didikannya bagus sih, kayak susternya yang bagus ya. Maksudnya kalau waktunya tidur dia tuh udah masuk kamar gelap, udah dia tidur itu. Langsung tidur ya. Iya, jadi dia udah Ratu ya. Susternya yang bagus, bukan mamanya?
Loh enggak, ya kan ada suster yang Di briefing sama mama. lah iyalah. Iya pastinya Kang. Ini kan Azam udah semakin besar. Nanti kalau misalkan suatu saat kelak nanti kalau udah dewasa ternyata cita-citanya mau seperti papahnya. Ya nggak apa-apa. Semuanya juga kan kita nggak memaksakan, biarkan anak. Betul, iya. Cita-cita mah bebas ya Kang Sule ya. Ya kan kita juga nggak tahu Ajam kalau udah gede dia mungkin akan selalu sama mamanya, mungkin ya nggak tahu ya. Ikutin ngalir aja lah. Iya, iya. Iya. Kita happy ngeliat Kang Sule punya anak yang masih kecil dalam masa tumbuh di dalam usia golden age ya. Iya. Juga Mahalini yang baru saja melahirkan. Pokoknya akan sekeluarga sehat selalu, berkahnya Amin, melimpah. amin. Sama satu hal yang mungkin bisa kita ambil inspirasi dari Kang Sule bahwa jangan semuanya diumbar Bagus. di media sosial. Ada orang yang suka, tapi tidak sedikit juga yang kurang begitu suka yang pada akhirnya bisa menimbulkan ain. Kita kembali saat lagi, tetapi pagi-pagi.